Pemirsa timnas U17 sudah sukses menggasak Korea Selatan. Kini giliran anak asuh Nova Arianto akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17. Salah satu yang diwaspadai dari Korea Utara adalah militansinya karena dihuni oleh pemain-pemain anggota Kementerian Pertahanan Korea Utara. Bagaimana kesiapan Iputu Panjadi dan kawan-kawan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah suasana latihan tim nasional sepak bola U17 untuk menghadapi salah satu tim unggulan juara Korea Utara di babak perempat final Piala Asia. Di bawah pengawasan langsung pelatih Nova Arianto, Evandra Florista dan kawan-kawan secara khusus melatih fisik dan teknik mereka dalam pertandingan yang akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Nova juga meminta pemain untuk meningkatkan mentalitas bermain yang sempat kedodoran dalam laga menghadapi Afghanistan. Pelatih Nova Arianto meminta pemain kuat secara mental maupun fisik menghadapi salah satu peserta unggulan dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia itu. Persiapkan secara taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini dan semoga pemain bisa paham. Korea Utara saya pikir salah satu tim yang menurut saya favorit juara di Piala Asia U17 tahun ini ya, dan kita bisa melihat dari cara mereka bermain bagaimana secara skill, secara mentalitas, secara efektivitas bermain juga saya lihat Korea Utara sangat baik dan itu yang kita antisipasi dan saya minta pemain jangan takut secara mental karena sekali lagi besok adalah pertandingan yang saya bilang secara fisik, secara mental itu akan sangat penting dan yang menentukan pertandingan besok. Selama fase grup Piala Asia U17 2025, Korea Utara menempati posisi runner-up grup D dengan total 5 poin dari 3 pertandingan. Mereka mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali, serta meraih 1 clean sheet. Pada laga terakhir fase grup melawan Oman, Korea Utara sempat unggul 2-1 hingga menit ke-90. Namun kebobolan gol penyeimbang di menit ke-90 plus 8, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat mereka tergeser ke posisi kedua oleh Tajikistan yang menang 3-1 atas Iran dan mengumpulkan 6 poin. 3 pemain kunci Korea Utara yang berkontribusi besar dalam fase grup adalah Kim Yoo-jin, kapten tim yang beroperasi di sayap kiri, mencetak 1 gol dan 2 assist. Pemain kunci lainnya adalah Park Hwang-song, gelandang serang dengan 2 gol dan 1 assist. Berikutnya Ri Kang-rim, penyerang yang piawai dalam duel udara dan mencetak gol penting termasuk saat melawan Oman. Di fase grup, timnas U17 sukses mengalahkan Korea Selatan. Apakah Korea Utara lebih baik dari Korea Selatan? Manajer timnas U17 Zaki Iskandar menyebut tim Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Sedangkan mantan pelatih timnas Rahmat Darmawan menilai Korea Utara tak lebih baik dari Korea Selatan. Memang calon lawan kita sekarang ini sangat berat. Jauh lebih lebih berat dari Korea Selatan sebetulnya karena mereka punya militansi yang cukup luar biasa dan kebanyakan dari pemain-pemain Korea Utara ini juga dari Kementerian Pertahanannya mereka, jadi disiplinnya cukup sangat tinggi. Ini tantangan terbaik buat timnas kita karena nanti pun di Piala Dunia kita akan menghadapi tim-tim yang memang luar biasa, cukup tinggi kemampuan baik fisik maupun tekniknya. Dan mudah-mudahan nanti malam sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Yang penting anak-anak bisa bermain disiplin, konsentrasi penuh dan juga waspada di setiap menit-menitnya, terutama 15 menit awal dan 15 menit akhir. Pada saat di babak berikutnya lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Sementara itu, masyarakat optimistis bahwa timnas U17 akan mampu mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal. Oke Pak, prediksi timnas U17 Indonesia versus Korea Utara berapa? 3-0. 3-0, oke. 1-0 sih kayaknya. 1-0. Iya. Kenapa bilang 1-0? Kayaknya sih lumayan berat juga nih lawannya, Korea Utara.
Kalau saya sih yakin kayaknya untuk U17 ini yakin pasti menang. Untuk menghadapi Korea Utara, kesiapan mental sangat penting. Untuk menjaga mental anak asuhnya, pelatih Nova Arianto melarang pemain membuka media sosial. Hal ini dinilai bagus untuk menjaga konsentrasi pemain. Saya pikir dengan 3 pertandingan yang kita lalui dengan bagus, harusnya sudah siap. Dan juga tadi teman-teman redaksi juga sempat menyinggung soal bagaimana kedisiplinan Coach Nova dalam soal sosmed. Dan ini adalah satu pattern yang saya pikir bisa digunakan juga nanti untuk di tim nasional di kelas usia yang lain, bahkan juga senior. Ternyata dengan mereka tidak main sosmed minimal selama perhelatan, kalau kita lihat dampaknya itu positif. Kelihatan mereka lebih fokus, lebih tenang, lebih rileks, dan lebih mudah untuk menjalankan instruksi dari pelatih. Ya, apalagi umur mereka, jangan lupa nih Mas Reza dan juga teman-teman semua nonton, ini masih usianya kayak Matthew Beckett 15-16, ada yang 16, ada yang 17 dan lain-lain. Jadi masih sangat muda terpengaruh kalau ada mungkin ya katakanlah kritik-kritik atau bahkan hujatan yang mungkin belum bisa mereka kelola itu manajemennya. Jadi saya pikir secara mental kita seharusnya sudah siap, tapi yang pasti kita set ekspektasi masyarakat supaya mereka juga tidak terlalu terbeban. Sangat terjaga mental dan fisiknya, apalagi mental juga kan kita didampingi oleh tim psikologi dari PSSI ya, yang sudah cukup lama mendampingi anak-anak. Jadi sudah tahu semuanya karakternya. Jika menang, maka timnas akan lolos ke semifinal menghadapi Uzbekistan yang telah memastikan tempat mereka setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 3-1. Pelatih dan pemain sudah siap dengan baik dan publik tanah air serta juga supporter yang datang langsung di Arab Saudi akan terus memberikan dukungan. Bravo Timnas U17. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.